Buruknya penanganan pandemik di negara berkembang dibandingkan negara maju membuat para investor global memilih pasar negara-negara maju. Investor asing yang belum kembali, ditambah isu tipisnya persediaan vaksin, membuat indeks harga saham gabungan bergerak cenderung negatif. Jadi apa yang bisa dilakukan investor dan saham apa yang bisa dipilih? Berikut analisis dari Robertus Yanuar Hardy, Head of Research Hanan Putihrai Sekuritas. Ya, kalau kita melihat mungkin dari sepekan terakhir kan rentang pergerakan IHSG itu cukup, boleh dibilang volatilitasnya cukup tinggi ya, di antara 5.900 supportnya sampai dengan 6.100. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih jauh lagi sebulan atau 2 bulan ke belakang, itu memang indeks harga saham gabungan itu belum mampu untuk kembali ke level 6.400-an yang sempat tercapai pada waktu Januari efek yang lalu. Nah, ini kurang lebih kita bisa simpulkan kalau IHSG ini masih ada di tren yang sideways sejak Februari di awal sampai dengan bulan April pertengahan ini masih cenderung sideways, bahkan mungkin cenderung turun. Kalau kedepannya sih kita perkirakan selama masih belum ada sentimen positif yang bisa cukup signifikan untuk menggerakkan pasar atau optimisme para pelaku pasar kembali, sepertinya masih akan terus melanjutkan pergerakan sideways cenderung turunnya ini. Karena kita juga ngelihat kan selama ini beberapa 1-2 bulan terakhir, mungkin sepekan terakhir juga mulai kelihatan bahwa nilai transaksi itu turun jauh, jadi hanya sekitar 8-9 triliun. Investor asing juga masih keluar atau net sell 500-600 miliar setiap harinya net sell. Nah, ini tentunya dampaknya sebenarnya tidak cukup positif ya untuk menjaga level indeks secara keseluruhan, karena tidak dipungkiri bahwa meskipun investor lokal domestik retail itu sudah meningkat belakangan ini, tapi tidak memungkiri bahwa investor asing ini masih menopang sebenarnya pergerakan indeks selama ini. Bahkan yang dari sejak Maret 2020 yang 3.900 sampai dengan 6.400 di bulan Januari 2021 ini lebih banyak ditopang oleh investor asing. Kita masih boleh dibilang minim sentimen positif, karena sentimen positifnya justru lari kembali lagi ke negara maju. Negara maju seperti Amerika kan sedang meluncurkan yang namanya mega stimulus dan juga mega infrastructure plan oleh Presiden Joe Biden, sehingga di sana cenderung kembali lagi investor global itu cenderung menata kembali posisinya yang di emerging market itu dikurangi untuk kembali lagi ke negara asalnya, yaitu termasuk salah satunya negara maju Amerika, karena di sana menjanjikan pertumbuhan yang lebih pesat dan juga secara kekuatan ekonomi kan pasti yang lebih besar itu cenderung bisa lebih cepat pulih dari krisis, lebih cepat pulih dari pandemi COVID-19 yang selain dari mega stimulus dan juga mega infrastructure plan, Amerika sendiri kan sudah menargetkan untuk memvaksinasi hingga 200 juta penduduknya hingga akhir April 2021 ini. Ya, tentu ini kalau dibandingkan dengan Indonesia kan kita masih kalah jauh secara persentase terhadap jumlah penduduk, itu masih kalah jauh. Ya, kabar positif tentu kita masih mengharapkan adanya negosiasi untuk tambahan dosis vaksin baru dari Sinovac atau mungkin dari Sinopharm atau mungkin dari AstraZeneca, dan ini kan Kementerian Kesehatan atau Pak Menteri Kesehatan juga bilang kalau stoknya sudah semakin menipis. Nah, ini kita masih menantikan nih kalau misalnya ada tambahan vaksin baru yang datang. Beberapa bulan yang lalu kan yang sempat naikin indeks juga karena dosis vaksin baru yang datang diberitakan melalui channel Sekretariat Negara, melalui channelnya Pak Jokowi. Nah, belakangan ini kan sepi berita tentang datangnya vaksin baru, atau mungkin vaksin yang dikembangkan di dalam negeri juga masih lama kan. Nah, ini tentu kita harapkan sih kalau misalnya semester 2 bisa ada kepastian gitu ya dari Sinovac, ada beberapa juta dosis vaksin baru lagi yang bisa diamankan Indonesia, tentu ini akan bisa menjadi booster lah untuk bisa mengembalikan kembali kepercayaan investor asing, karena ya Indonesia tidak kalah gitu dengan negara maju lainnya untuk bisa usahanya keluar dari pandemi. Mungkin dalam 1-2 bulan ke depan masih akan sideways, cenderung turun. Nah, ini bukannya tidak bisa untuk mengambil posisi juga. Kita sih masih tetap melihat investor masih perlu atau bisa lah untuk melakukan akumulasi secara bertahap. Tentunya di saham-saham pilihan.
Saham-saham pilihan itu kan ya kita bisa terapkan strateginya dua, mau cari saham yang growth, yang pertumbuhannya tinggi, atau yang saham yang murah, yang udah turun banyak dari sejak bulan Januari, Februari turun banyak sehingga menjadi murah di bawah book value-nya mungkin. Itu bisa juga untuk dilakukan strategi yang boleh dibilang value investing. Rekomendasikan saham perbankan terutama BBCA. Kalau dilihat dari segi price to book value-nya BBCA mungkin 4 kali book value, jauh lebih mahal lah mungkin dari Bank Mandiri, BRI, BNI bahkan yang di bawah 1 kali book value. Tapi profitabilitas, operating profit margin di atas 30%, bahkan mendekati 40%. Tentunya ini lebih tinggi dari Bank Mandiri, BRI yang hanya sekitar 15-20% aja. Tentu Bank BCA dengan profitabilitas yang tinggi ini menjanjikan prospek pertumbuhan ke depannya yang lebih tinggi. Kalau dari yang value stock, kita juga ngelihat sih ada beberapa saham-saham yang udah ada di bawah nilai bukunya, seperti misalnya Adaro 0,8-0,9 kali book value, ya mungkin itu bisa dijadikan pilihan juga untuk kategori investor yang ingin melakukan value investing. Ya kalau dari otomotif ya kita bisa melihat Astra International sebagai salah satu market leader, karena kan baru-baru ini juga ada data penjualan mobil yang meskipun masih belum bisa kembali ke era sebelum pandemi, tapi sudah mulai ada perbaikan lah di bulan Maret. Ya kita harapkan di April Mei seiring dengan relaksasi PPNBM itu juga bisa ada improvement di situ. Ya kita juga melihat seperti telekomunikasi Indonesia, tentunya di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini ada potensi, ada kemungkinan untuk adanya peningkatan di traffic data. Jadi layanan data ini masih menjadi salah satu yang utama lah bagi pendapatan Telkom ini, untuk bisa kita optimis bisa lebih tinggi lagi ke depan.